School ini merupakan kegiatan dari pemerintah pusat yang bertujuan memberikan informasi mengenai pendaftaran beasiswa pemerintah Rusia serta mempromosikan pendidikan Rusia di Indonesia. Adapun tema untuk kegiatan Pemerintah School atau kampus ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan alinea pertama Undang-Undang 1945. Ada target pesertanya yaitu pertama itu bagi siswa SMA tahun terakhir atau tingkat akhir SMA atau MA atau dan sederajat. Tuh. Kemudian yang kedua ini mahasiswa S1 atau S2 di kampus yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu ke jenjang S2 dan ke jenjang S3. Adapun bentuk kegiatan dari Pemirsa Agustus School ini yaitu sosialisasi berupa seminar dan roadshow. Jadi kami ke sekolah-sekolah atau kampus di Indonesia mengenai besok pemerintah Rusia dan informasi pendidikan di Rusia. Adapun mitra kami saat ini yaitu Russian House Indonesia atau Pusat Kebudayaan Rusia. Kemudian ada alumni mahasiswa Rusia dan adapun sekolah atau kampus di Indonesia. Untuk waktu pelaksanaan kami mematok tanggal itu dari tanggal 20 Agustus sampai 3 September atau sekitar 2 minggu. Untuk format kegiatan sendiri, yang pertama itu offline. Jadi kalau offline itu nanti kami datang ke sekolah atau ke kampus dan kami melakukan presentasi di sana. Adapun jika kegiatan tersebut online, maka kami akan melakukan presentasi di Zoom meeting. Contohnya seperti kegiatan kita saat ini. Adapun untuk rundown kegiatan sendiri sebenarnya tidak terlalu lama ya. Itu pertama persiapan dan pembukaan 10 menit, kemudian presentasi sekitar 45 menit, sesi tanya jawab. Mungkin ini bisa rada lama nanti ketika kondisi hari H. Kemudian terakhir dokumentasi dan penutupan. Sekian mungkin kalau untuk penyampaian presentasi. Apakah lanjut ke sesi tanya jawab mungkin diskusi. Ya, ini apa namanya? Langsung tanya jawab nih, Mas. Halo? Iya, iya. Suaranya sudah terdengar belum ya? Ya, terdengar. Ya, itu jadi pemaparan Terdengar, dari Pak. Mas Zaki ya, dari terkait sedikit apa namanya pembahasan tentang Rusia ya, tentang mungkin tadi tujuannya itu penyelenggaraan bahasanya kayak ya, seminar kerjasama dengan beberapa eh, sekolah maupun kampus yang siswa atau mahasiswanya ingin melanjutkan studi di Rusia ya, S1 maupun S2 ya Mas Zaki ya. Dan Atau S3 juga. oh, S3, S3 S3 juga juga bisa. bisa ya. Oke. Maksudnya untuk lanjut ke jenjang S2 atau S3 kalau untuk kampus. Oh gitu. Kalau S3 bisa Ya. nggak Mas Zaki di sana ya? Mau lanjut S3 bisa. Jadi ini tuh mahasiswa S1 atau S2 di kampus yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Jadi S1 lanjut ke S2, S2 lanjut ke S3 seperti Hmm, itu, Pak. oke oke oke. Ya. Oh ya, jadi itu mungkin pemaparan singkat dari Mas Zaki. Nah, mungkin dari teman-teman kampus Al Mujadid, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang disampaikan oleh Mas Zaki, mungkin terkait skema beasiswanya atau mungkin terkait acara MOU kita dengan apakah kita mendatangkan atau mungkin biaya biaya penyelenggaraan seminarnya itu kan atau Hmm. seperti apa? Monggo silakan dari teman-teman dosen IMS. Mungkin saya dulu Pak Will. Ya, silakan Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Zaki, Mas Arif, Mas Rifki Wardana ya sudah berkenan hadir. Tentu kehadiran kita semuanya di sini itu berharap nanti ada apa ya feedback untuk kami yang ada di Indonesia ini. Ya. Saya itu agak apa ya agak merinding melihat anak-anak muda sudah ke Rusia itu kok apa ya rasanya masa muda saya kok belum bisa merasakan seperti itu gitu loh. Jadi ada kebanggaan tersendiri melihat apa pelajar-pelajar dari Indonesia bisa menempuh pendidikan di luar negeri itu bagi saya
tentu hal yang luar biasa. Makanya saya berterima kasih karena sampai bertiga di sini mau membagi pengalaman bagaimana ya langkah-langkahnya untuk kemungkinan. Nampaknya kalau dari dosen-dosen kami ini ada yang mau lanjut S3 ini, tapi sementara masih saya tahan-tahan dulu ini. Terus kalau mahasiswa yang mau melanjutkan ke luar negeri itu sebenarnya banyak. Hanya saja mungkin kami ini butuh masukan terkait yang paling utama adalah bahasa ini. Karena kalau saya lihat itu nampaknya bahasa Rusia itu mempunyai kerumitan tersendiri daripada apa lugat Arabiah atau apa grammar dalam bahasa Inggris itu. Atau mungkin bagi kami aja ya karena tidak biasa gitu loh. Nampaknya problem-problem yang masih banyak apa kita perdebatkan itu masalah ya bahasa Rusia itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kadang orang itu menganggap bahwa akses untuk ke Rusia itu susah atau gimana gitu. Saya dulu juga menganggap seperti itu, tapi mendengarkan sedikit cerita dari Pak Wildan kemarin itu nampaknya anak-anak Indonesia itu harus apa punya keinginan kuat memang kalau berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di luar negeri begitu. Saya harap nanti semoga pertemuan kita malam ini itu jadi jembatan untuk anak-anak kami terutama di Jambi ini bisa melanjutkan di Rusia nanti. Itu saja Pak Wil kalau dari saya Pak Wil. Iya, terima kasih Pak Arif. Mungkin langsung ditanggapi saja ya dari pihak teman-teman Rusia kali ya terkait pertanyaan Pak Arif tadi. Yang pertama terkait masalah bahasa, kemudian skema supaya apa namanya mendapatkan beasiswa di Rusia itu seperti apa. Nah, seperti itu. Atau mungkin ada nggak kesempatan untuk mahasiswa kami ini supaya melanjutkan studi di Rusia? Nah, silakan, monggo. Mungkin Mas Zaki izin menjawab ya, Mas Zaki ya. Ya, Izin saya. Terima kasih silakan. sebelumnya atas pertanyaannya dan saya juga senang sekali bisa berkumpul dengan para pejabat kampus di sini pada hari ini gitu diberikan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih untuk semuanya untuk meluangkan waktu. Pertama-tama dari pertanyaan yang Bapak lontarkan terkait bahasa itu memang semua kita berangkat dari sini dari nol Bapak begitu isinya. Jadi kita di sini tidak ada persiapan bahasa maupun apapun sebagainya begitu. Semacam kalau kita ingin ke Jerman itu ada kelas persiapannya juga gitu Pak. Kalau di Indonesia kayak kursus dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita ke Rusia, di Rusia ini kita akan mendapatkan kelas persiapan begitu Bapak dalam jangka waktu 1 tahun. Yang mana di kelas persiapan itu dipersiapkan semua bahasa tapi tergantung dari jurusan yang kita ambil begitu istilahnya. Jadi ketika kita mengambil jurusan biologi, itu kita mendapatkan kelas bahasa atau kelas persiapan bahasa yang mana di sana ada pembelajaran tentang bahasa-bahasa yang terkait biologi begitu. Tapi ketika kita masuk ke kelas jurusan kimia, itu kita mendapatkan kelas bahasa yang mendapatkan pembahasan bahasa yang mendorok ke kimia begitu Bapak istilahnya. Jadi dalam kelas bahasa itu 1 tahun, mungkin kalau untuk S3 atau S2 itu jadi jaraknya ditambahkan 1 tahun juga begitu istilahnya. Kalau S1 5 tahun, kalau S2 jaraknya berarti ada 3 tahun begitu Bapak. Mungkin begitu. Adapun ketika saya ingin menawarkan juga gitu istilahnya apabila memang dari pihak kampus ada ketertarikan kekhawatiran terkait kita tidak bisa untuk mengikuti KBM karena kegiatan belajar mengajar di sana ataupun SKS di sana karena terkait bahasa, biasanya itu kita ada kelas khusus juga begitu Bapak di luar-luar di luar-luar kampus juga begitu istilahnya. Yang mana bisa diikuti dengan masing-masing mahasiswanya sendiri begitu. Mungkin itu sih Pak, izin. Terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Nah, itu jawaban dari Mas Rifki ya. Ini Mas Rifki di chat tuh ada pertanyaan juga dari Pak Kuswanto. Kebetulan beliau itu sinyalnya susah tuh biasanya Pak Kuswanto tuh. Beliau sudah disabak lagi Pak Arif, cuma sudah tadi ngabari saya aku udah disabak lagi katanya. Jadi besok hari Minggu mau ke Jambi katanya.
Ini beliau bertanya. Saya mau nanya nih. Eh, Siap, Pak. misal kalau sudah dari anak-anak S1 kan mau lanjut S2 itu kan ya kalau kelas bahasanya 1 tahun sama kuliahnya kan 2 tahun 3 tahun dah itu. Ada nggak kita Pak, kewajiban kalau contoh itu ada beasiswa di Turki itu harus mengabdi dulu di daerah situ begitu? Enggak ada ya atau ada? Nggak ada. izin Bapak. Tidak ada. Tidak Di ada, Rusia Pak. tidak ada. Malah tidak ada. Enggak ada berarti kalau lulus berarti boleh tetap di Rusia atau mau pulang ke Indonesia bisa gitu ya? Betul, Pak. Tergantung keputusan pribadi. Begitu istilahnya. Itu pertanyaannya Pak Kus itu Pak Will. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Kus nih, teman-teman Rusia. Ini beliau bilang Iya, Pak. tertarik kuliah doktoral di Kazan antara Departemen Higher School Pedagogi atau Departemen of Methodology of Education and Upbringing. Apakah ada mahasiswa doktoral dari Indonesia? Siapa tahu saya bisa dijembatani untuk ke Rusianya. Nah, tuh nih gimana nih Mas? Monggo silakan. Ya, mungkin izin menjawab lagi dari saya, Mas Zaki, ya. Kebetulan karena ini ada kesempatan juga buat saya, yang mana saya kebetulan diamanahi juga sama orang-orang kampus untuk menjadi presiden di antara hubungan Indonesia dengan Rusia, begitu istilahnya. Jadi saya diamanahi presiden di Kazan Federal University yang kebetulan bapaknya ingin untuk berangkat ke sana begitu. Mungkin bisa menghubungi saya secara langsung dan akan saya bantu untuk komunikasikan dengan pihak kampus ataupun tahap-tahap langkah-langkahnya bisa saya jelaskan juga begitu istilahnya. Mungkin begitu sih, Pak. Wih, mantap Mas Rifki. Saya juga mau ikut itu. Pak Kuswanto itu pasangannya dengan saya. Nanti Oh, begitu. saya hubungi Mas Rifki nanti. Siap. Siap, Pak. Kalau Mas Rifki, kalau Pak Kuswanto berangkat, saya juga berangkat gitu loh. Makanya kita ini nggak bisa dipisahkan. 2025 aja pengkatnya. Saya pesan senjata aja lah. Pak Munib nih. Ayo Pak Munib. Gimana Pak Munib? Apakah tertarik? Kalau ini Mas Rifki mau tanya terkait beasiswa di Rusia itu apa sih yang didapat gitu loh dari beasiswa yang didapat di Rusia itu, dan bagaimana tata caranya? Apakah sulit untuk mendaftarnya atau gimana? Itu yang kemarin saya diskusi dengan Pak Kus di situ. Terkait kalau di biaya itu nanti dapatnya apa saja, fasilitas didapatkan, kemudian apakah bahasanya kan kita ini kan sudah beristri ya, Mas Rifki. Sudah berisi, sudah beranak gitu loh. Pak Kuswanto sudah beranak gitu loh. Kemarin Pak Kuswanto nanya apakah bisa part time katanya gitu kan. Nah, itu mohon pencerahannya Mas Rifki. Izin jawab lagi ya, karena kebetulan saya juga yang cukup lama juga di Rusia dibandingkan dengan Mas Arif dan Mas Zaki. Mohon izin sebelumnya, Mas. Untuk part time sendiri itu ada Bapak istilahnya. Dan kebetulan banyak teman-teman di Indonesia yang part time dan tidak usah khawatir terkait kita sudah berumah tangga ataupun tidak begitu istilahnya. Karena di tempat kami di Kazan, yang kebetulan saya dengan Mas Arif asalnya dari Kazan, itu ada yang sudah bersuami istri dan mereka mendapatkan beasiswa dua-duanya di Rusia begitu, dan mereka melanjutkan studi bareng di sana dan kebetulan mendapatkan satu asrama begitu istilahnya. Karena jujur untuk asramanya untuk di Kazan sendiri itu terbilang cukup murah, yang mana asramanya itu kisaran 7.000 rubel, yang kalau dimasukkan ke dalam kurs Indonesia itu kurang lebih 1.200.000 dalam 1 tahun begitu istilahnya. Jadi bukan 1 bulan. Kalau untuk di Jakarta, mohon izin Pak sebelumnya, 1,2 juta itu mungkin 1 bulan ya Pak. Tapi itu Waduh, itu murah nian itu Mas. Di Rusia, Murah kali itu. itu 1 tahun begitu. 1.200.000 loh, berarti sebulannya Bulannya 100.000 lah ya. 100.000. Waduh. 100.000 lah. Iya Pak. Itu lebih murah daripada paket datanya Pak Will itu.
Lebih murah daripada PP ke Sabah loh Pak Arif. Iya. Itu Mas Rifki, itu beneran. Terus mohon maaf ya, untuk makannya gimana tuh Mas? Makan dikasih atau kita makan sendiri atau gimana? Untuk beasiswa yang kita akan eh, sosialisasikan ini, Pak, sebetulnya kita mau dibahas lebih lanjutnya dan ada presentasi lainnya, begitu istilahnya, yang akan dipresentasikan lagi dengan Mas Zaki tadinya ketika kita sosialisasi untuk seluruh mahasiswanya. Tapi kalau untuk kita bahas sekarang, boleh juga begitu istilahnya. Kalau untuk beasiswanya yang kita di sini ada itu beasiswa dari pemerintah Rusia yang mana mereka menawarkan hanya untuk free di bagian apa namanya kuliahnya saja begitu Pak. Untuk kuliahnya free dan kita mendapatkan uang saku yang nominalnya itu tergantung dari nilai siswa, yang mana kalau nilai siswanya itu mendapatkan sempurna istilahnya menjadi 2 kali lipat. Tapi untuk normalnya kalau untuk di Kazan itu kita mendapatkan 2.500 rubel, itu kurang lebih 500 sampai 600 ribu, yang mana sempurna itu kita akan mendapatkannya 2 kali lipat begitu Pak. Jadi tentatif untuk apa namanya mendapatkan beasiswanya, tapi kalau untuk makan ya, untuk biaya hidup atau living cost itu sendiri begitu Pak, izin. Terima kasih. Biaya hidupnya gimana Mas? Sama daerah Jambi apa Jawa tuh murah mana Mas Rifki? Bisa kasih bayangan nggak Mas Rifki? Izin mungkin Mas di sini ada yang pernah tinggal di daerah itu Jambi atau Jawa, karena saya kurang ini untuk di daerah-daerah tersebut belum pernah begitu. Oh belum pernah. Mas Sama Rifki tinggal di mana? kayak di Serang Mas Rifki. Oh Serang ya. Kalau untuk di Banten gimana? Saya juga pernah di Banten soalnya di Subang, Banten pernah saya. Itu gimana Mas? Mahal mana tuh? Untuk mahalnya mungkin lebih mahal di sana Pak begitu, tapi tidak beda jauh begitu istilahnya. Gitu. Sebenarnya tidak beda jauh sih Pak kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya. Mungkin Untuk ini ya. kalau makan sama tempat tinggal tadi bisa jadi 1,5 juta sebulan atau 2 juta mungkin. Atau bisa kurang sih mungkin. Tergantung gaya hidup kita gitu kan, Tergantung Mas gaya Egi, hidup ya. sebenarnya. Tergantung gaya hidup. Cuma kalau misalnya kita bandingkan ya, mungkin kayak kalau ada yang pernah tinggal di Bogor mungkin ya kayak di Bogor sama itu kehidupannya. Seperti itu kalau biaya hidup. Cuma tadi kalau asrama murah kan. Sebenarnya kalau asrama tuh beda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah. Tergantung asramanya sebenarnya. Cuma kalau yang murah seperti tadi juga ada. Yang kasarnya 1 juta setahun itu bisa. Ya, sebetulnya. Izin menjawab, kalau misalkan untuk biaya hidup di Jawa sendiri, kebetulan saya pernah tinggal di Yogyakarta kan selama 6 tahun, dan di Jawa Barat juga dari kecil gitu. Jadi kalau komparasinya dengan Yogyakarta, kalaupun misalkan kita punya skill masak ya, atau enggak mageran buat masak, mohon izin Bapak, mungkin bisa dipres lagi Pak dana itu Pak. Kalau misalkan kita masak setiap hari, tapi kan kita nggak akan bisa masak setiap hari, pasti bakal agak capek atau kayak gimana, itu pasti bakal dipres lagi. Dan kalau dulu waktu itu saya hidup di Jogja itu dengan per bulan sekitar 1,5 juta itu cukup Pak. Kalau di Jogja, kalau di Rusia sendiri minimum ya spend di 2 atau 2,5 itu minimum, tapi itu buat pegangan juga sebenarnya. Berarti intinya lebih murah di Rusia lah ya, dia gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Jakarta masih murah Rusia itu Pak Wil. Nek bayangan Kalau gue. dibanding Jakarta jelas lebih murah Pak. Kalau dibanding Iya. Jakarta. Ya, Dibanding berarti masih Jakarta, masuk Pak Wil. BSD, apalagi PIK, ya betul. Gini Mas Rifki dan Mas Arif dan Mas siapa namanya Zaki, itu misalnya kita kan sudah menikah nih, mau di Rusia, kita bisa yang ngajak istri setahun setelah tinggal di sana ya? Apa gimana? Izin Pak menjawab untuk apa namanya mengajak istri sendiri itu bisa
dari awal sebetulnya, tapi menggunakan visa turis. Kemudian ada pun untuk tinggal di sana itu sepertinya tidak bisa Pak kalau untuk menetap selamanya gitu istilahnya, kalau untuk bersama-sama selain istrinya ikut kuliah juga di sana. Tapi kalaupun memang ingin, mungkin bisa dibuatkan visa pekerja yang disiasati dengan suatu hal gitu, dengan company-company di sana begitu istilahnya. Mungkin begitu. Dan untuk tinggal dengan keluarga ataupun istri, kalau memang tidak ikut di kampusnya itu tidak bisa ikut masuk di asrama begitu Pak. Mungkin bisa menyewa apartemen sendiri gitu. Dan bandingkan di kota-kota Indonesia begitu. Oh gitu ya. Oke, saya sudah mulai ada bayangan. Kemarin saya tuh kan sempat tanya-tanya juga ya. Karena ya gimana ya, kalau cuma setahun insya Allah bisa lah. Saya kira tidak bisa bawa isi selamanya, itu yang saya berat, apalagi ceweknya Rusia ini kan cantik-cantik gitu kan. Bahaya juga gitu loh. Sama ini mungkin pertanyaan saya dari saya lagi excited banget soalnya lagi tentang Rusia ini. Untuk mendapatkan beasiswa Rusia government itu mudah atau gimana ya, Mas? Sama gimana ya? Apa namanya? Kira-kira kalau kita nih bisa kerjasama, dipermudah nggak? Dan kira-kira itu untuk persyaratan sampai diterima itu habisnya berapa? Itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin Mas Zaki dipersilakan, atau Mas Arief yang masih masih fresh lah untuk pendaftaran dan segala macam, karena saya udah cukup lama untuk mendaftar di Rusia kan begitu, agak mungkin ke Kang tentunya. Arif coba. Mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, saya izin menjawab untuk masalah pembayaran dokumen. Jadi sebenarnya tuh Russian government itu untuk mempersiapkan dokumen itu tentatif Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kenapa tentatif? Karena setiap jenjang itu berbeda. Bila mana misalkan yang mau daftar S1 itu masih di angka 7,5 juta lah kalau waktu angkatan aku. Kalau misalkan untuk S2 itu sekitar 10 jutaan. Terus untuk S3 itu sekitar di angka 13-an. Jadi sebenarnya tuh kalau misalkan berkaca dari pengalaman pribadi waktu saya mendapatkan memperoleh dokumen, pembayaran dokumen dan lain halnya tuh saya tuh membayar sekitar 9.890.000. Jadi anggap saja 10 juta gitu Pak. Dan itu pun untuk misalkan untuk pengurusan dokumen pun emang agak 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 lumayan gitu, karena pertama kalau Rusia itu meminta dokumen yang benar-benar, pertama tidak ada selotip, terus tidak ada kayak apa yang di Indonesia biasanya gitu yang warna putih itu, dan itu yang kebanyakan banyak dokumen yang dikembalikan atau yang gak diterima beasiswa itu gara-gara dilihat dari dokumen dulu, dikarenakan awal masuknya tuh kan lewat pemberkasan terlebih dahulu, seperti itu. Lanjut Mas, terus. Nah, untuk misalkan selanjutnya, setelah kita selesai pemberkasan, barulah kita interview, Pak. Nah, setelah interview tuh, itu kalau misalkan S2 kan, kalau pengalaman saya, itu kan by riset ya sebenarnya. Jadi ketika dibuat dibuat esai dan abstrak, itu saya mengajukan riset saya di tahun 2022 yang mungkin saja bisa dibawa ke Rusia untuk dilakukan riset. Seperti itu, Pak. Jadi by riset kalau saya. Dibantunya sama by riset. Jadi ini bahasanya tuh ibaratnya cuma bayar di awal tuh cuma untuk administrasi aja gitu, Mas Arif ya? Iya, iya Pak Wildan. Untuk pembayaran kebanyakan di administrasi. Kalau untuk ke pembayaran sekolah tidak sebesar yang dikeluarkan di administrasi. Nah, untuk sekolahnya kan gratis tadi ya? Sekolah gratis, Pak. Untuk Kalau sekolahnya gratis. Jadi yang gratis tuh sekolah itu sama dapat uang saku gitu. Uang sakunya tadi kan tergantung kan, beda-beda. Beda jenjang kuliah juga beda jumlahnya itu, dan beda nilai yang kita peroleh gitu, beda juga. Dan beda kampus beda juga. Tapi kalau
Iya, tapi kalau misal seperti tiket pesawat nanti itu tanggung sendiri Oh, gitu. berarti untuk kebutuhan pendidikan semua memang dikasih ya, difasilitasi ya oleh pihak Rusia ya. Iya, betul. Kalau untuk Eh, kebutuhan i- pendidikan termasuk ini juga apa kuliah bahasa, kan bahasa dulu setahun itu termasuk ditanggung juga oleh pihak Rusia. Tapi kalau misal berkas-berkas lain, misal seperti medical check up atau berkas-berkas tambahan lain, terjemahan seperti itu sendiri. Hmm. dan Tapi mohon izin juga Pak, kalau misalkan untuk biaya biaya sekolah pribadi ya, non beasiswa di Rusia itu cukup lumayan kalau kita mengeluarkan uang secara pribadi, di mana satu semesternya bisa mencapai angka 50 sampai 60 juta kalau untuk biaya pribadi. Makanya di cover sama beasiswa itu juga udah cukup lumayan gitu Pak. ya sih, masalahnya gini Mas Arif. Itu kita harus itu berarti kan Oktober besok dibuka ya pendaftaran beasiswanya ya. Kemungkinan tanggal ya Oktober, Mungkin Pak. Cuma tanggal belum pastinya belum tahu. Oke oke. Sama ini Mas Zaki, kenapa kok saya tanya seperti itu? Karena ada kecemasan terus terang tuh. Kemarin tuh kan lagi viral ya yang masalah di Jerman itu loh. Ada apa namanya sampai ada salah satu dosen di Jambi itu ditangkap gitu gara-gara masuk ke dalam lingkaran itu. Jadi dikhawatirkan itu kayak human trafficking gitu loh. Ditangkap seperti itu. Makanya eh, kami ini seandainya saya pribadi berangkat mungkin saya kan ya wis sudah besar gitu. Tapi kalau mahasiswa dilepas di sana, kalau cuma Bandung Jakarta kesasar balik lagi bisa naik bis kan. Kalau Rusia itu loh di sana kesasar ada apa-apa terus gimana coba? Itu gimana Mas Zaki? Apakah ada dewan pelindungnya atau gimana itu? Ada agensinya itu? izin menjawab Bapak. Jadi Permira itu hadir sebagai wadah untuk terciptanya kondusivitas di antara mahasiswa, di mana Permira itu adalah sebagai monitoring dan sebagai protektor buat mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia, sehingga untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu. Jadi Permira hadir untuk menjawab masalah-masalah itu serta untuk mencari solutif yang lebih baik ke depannya. Karena kita juga kemarin berpikiran seperti itu, kasus Jerman. Ketika kasus Jerman itu naik, maka kami perwakilan dari Permira, khususnya saya dari Mas Rifki, yang memberikan amanat saya untuk membuat sebuah kajian bahwa Permira hadir sebagai bahan protektor bahwa kejadian di Jerman tidak akan terjadi untuk mahasiswa Indonesia di Rusia. Terima kasih. Jadi ini selalu dipastikan aman ya Bapak Ibu ya. Ini bukan bukan apa namanya. Kemarin tuh ada yang nitip pertanyaan ke saya, Pak Wil tolong tanyakan Pak Wil. Ini Rusia itu kan negara konflik ya, bahasanya dengan Ukraina perang terus gitu loh. Jangan-jangan ini sama kayak Jerman, Jerman yang nggak perang aja tiba-tiba jeder kasus, apalagi Rusia gitu kan. Nah oke, itu barangkali dari Bapak Ibu dosen yang lain silakan. Ada yang ingin tanyakan dari Bu Husnu atau mungkin dari Bu Anatun ya. Dari UPB silakan. Ada yang tanyakan terkait program dari teman-teman Permira ini. Mana Bu Anatun ini? Tidak kelihatan. Silakan. Dosen-dosen yang Bu Anatun kemana Pak Arif ini? Di rumahnya sendiri dia. Oh, Ada Pak Wildan. ya Sudah silakan. pulang dari rumah tadi. Oh, nah ini Bu Anatun. Siapa tahu Bu Anatun tertarik berangkat ke Rusia kan, melihat cowok-cowoknya yang tinggi-tinggi besar gitu kan. Silakan Bu Anatun kalau ada yang tanyakan. Saya kira kalau ya baik, terima kasih Pak Wildan sudah di model. Kecil sekali suaranya. Kecil suaranya Ini udah kecil. gede loh Pak. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Coba agak digedein dikit Bu Ana. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah paling gede ini Pak. Pakai laptop apa pakai HP tuh ini? Pakai laptop Pak.
HP-nya ngedrop, Pak. Bisa didengar suaranya, Pak Will? Bisa. Bisa. Saya pastikan bisa dengar. Oke. Baik. Sedikit bertanya, sebelumnya salam kenal kepada, ini namanya siapa nih Pak Will? Ada Mas Arif, Mas Permira, Mas Muhammad Zaki, dan satu lagi, cuman 2 ya Pak Mas Will? Rifki itu ada. Dia grogi kayaknya Pak Arif kalau nyebutin nama-nama laki-laki. Ini kan mewakili dari mahasiswa yang ada di Rusia. Boleh patah hati tapi tidak boleh patah semangat ya. Ya baik. Untuk mewakili mahasiswa yang ada di Rusia, ini saya tertarik nih. Kira-kira untuk program studi pilihan yang ada untuk beasiswa ke Rusia itu apa aja? Kalau beasiswa untuk mahasiswa PGRI kira-kira ada nggak ya? Dan juga Pendidikan maksudnya gitu kan? Ya, pendidikan. Kemudian satu lagi, kalau misalkan ada kerjasama antara prodi PGMI dengan mahasiswa yang ada di Rusia ini dalam hal misal publikasi jurnal ataupun kerja ya namanya PPL itu kalau di Indonesia tuh program mengajar, tapi kalau bisa kita pertukaran gitu, misalnya mengirimkan mahasiswa dari PGMI untuk mengajar di Rusia gitu, kira-kira ada nggak ya? Ya gitu aja sih kayaknya Pak Wil. Terima kasih Pak Wil. Bisa didengar suara saya Pak Wildan? Bisa, tapi agak kecil. Saya berusaha untuk dekatkan kepala saya ke laptop ini. Kalau enggak saya catat aja sini Pak. Enggak, Mas Zaki dengar kok. Mas Zaki dengar ya? Saya dengar, Pak. Nah, silakan Mas Zaki, mungkin ada nggak kira-kira yang berhubungan dengan GMI di Rusia sana, dengan Kalau jurusannya apa saja? kalau cek jurusan ya, Pak, itu banyak sebenarnya kalau jurusan tuh. Dan bisa dicari di thread ya, Mas, di kampus masing-masing kalau jurusan. Dan sebenarnya karena banyak banget sih kalau untuk jurusan ya, dan jurusan keguruan pun ada sebenarnya di sini. Cuma perlu diperhatikan mungkin nyari informasi mengenai kampusnya tadi. Itu kan perlu kita cari tahu sendiri kan seperti itu. Karena ketika kita daftar beasiswa pun ya harapannya kita sudah tahu gitu. Sama kayak kita daftar SBMPTN, daftar SNMPTN kan kita tahu kan kampus apa yang mau kita tuju. Ya kasarnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu baru kita daftar. Cuma kalau untuk jurusan pendidikan tadi ada. Dan kalau untuk kerjasama dengan pihak kampus tadi, misal pertukaran segala macam, itu sebenarnya lebih ke arah kerjasamanya dengan pihak kampus sih kalau itu nanti. Tapi mungkin dari Permira nanti bisa menjembatani untuk kedepannya. Seperti itu. Atau Mas Kalau Rifki tuh ada tambahan. itu kalau kerjasama bidang publikasi jurnal, itu gimana tuh Mas Zaki atau Mas Rifki? Jadi Iya, Mas. kerjasama publikasi jurnal itu dengan mahasiswa atau dengan pihak seperti apa Pak maksudnya? Ya kalau pengennya dengan ini ya, apa namanya, dengan dosennya ya. Tapi kalau ada mahasiswa juga boleh gitu kan. Kita kolaborasi terkait penelitian, publikasi jurnal. Kalau bisa ya pengennya sih publikasi dengan kampus yang punya jurnal gitu loh. Atau mungkin misalnya terbitkan jurnal di sana, nanti ya sana nerbitkan jurnal di kita gitu kan. Oh, ini nambah lagi nih pertanyaan Bu Ana nih. Atau kerjasama menjadi pembicara di bidang pendidikan. Wah, kayaknya positif berangkat ke Rusia ini Mas Rifki Bu Ana nih Mas. Oh, Mas Rifki. Mungkin izin jawab ya Pak ya, izin bantu menambahi Mas Zaki juga. Terkait publikasi jurnal ataupun pertukaran jurnal dengan pihak kampus, kebetulan saya bermain di bidang itu begitu di tahun kemarin begitu. Yang mana tahun kemarin itu dari tahun 2022 itu di Indonesia itu kedatangan dari wakil rektor dari pihak Kazan Federal University dari KFU sendiri begitu. Yang mana di tahun tersebut dan di tanggal tersebut saya pun dilantik menjadi presiden Indonesia Rusia di KFU begitu istilahnya. Yang mana di sana
ketika kunjungan Pak Rektor dari KFU itu menandatangani beberapa MOU dari pihak kampus-kampus yang ada di Indonesia, begitu istilahnya. Walaupun waktu itu tidak terjangkau untuk seluruh kampus ya Pak, izin sebelumnya. Jadi ada beberapa kampus saja yang waktu itu di daerah Pulau Jawa, yang mana menandatangani perjanjian dengan pihak KFU, begitu istilahnya. Terkait jurnal, itu kemarin sudah diterbitkan, dikumpulkan, sudah kurang lebih ada 20 jurnal dari Indonesia, dari pihak Indonesia, dan kurang lebih ada 50 jurnal dari pihak Rusia yang untuk ditukar ke kampus-kampus di Indonesia, begitu istilahnya. Terkait itu, mungkin bisa saya jembatani lagi, mohon izin sebelumnya, karena saya kebetulan cukup bisa dibilang aktif begitu, tapi ya mungkin mohon izinnya juga apabila ada pesan-pesan yang tidak bisa saya teruskan juga ke pihak kampus, karena keterbatasan juga kan istilahnya, saya sedang berada di Indonesia, begitu istilahnya. Mungkin untuk keberlanjutannya dari pihak kampus pun bisa, istilahnya dari pihak kampus di Indonesia, dari pihak kampus ke saya, kemudian saya teruskan untuk ke wakil rektor yang kemarin kebetulan berkunjung ke Indonesia, begitu istilahnya. Karena beliau pun menanyakan terkait dibuat dari Indonesia, begitu istilahnya, begitu. Untuk MOU-nya sendiri kemarin bukan terkait hanya pertukaran jurnal saja, tapi di sana juga ada pertukaran pelajar dan juga ada pertukaran dosen ataupun beberapa pengajar, begitu istilahnya, untuk mengisi. Dan kebetulan kemarin dari pihak Aceh itu ada kunjungan dari wali Aceh juga ke pihak KFU dengan rektor-rektor dari Aceh, itu sudah melakukan kunjungan begitu ke sana, dan itu komunikasinya langsung kepada duta besar Rusia untuk Indonesia, begitu istilahnya. Dan pasti Permira ada sangkut pautnya dengan hal tersebut juga, begitu istilahnya. Mungkin begitu sih. Apabila ada tambahan atau biar lebih jelas. Wah, ini kita alhamdulillah nih Pak Arif dapat orang dalam nih Pak Arif. dapat Mas Rifki, ini ada orang dalamnya nih. Berarti ini kalau kami Dr. S3 berdua dengan Pak Kus direkomendasikan Mas Rifki ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Ini mudah-mudahan jalannya mulus. Insya Allah Pak, siap. Oke, barangkali silakan yang lain Bu Ana, terkait program UPB mungkin bisa disampaikan, mumpung ada orang dalamnya, mungkin langsung aja Bu Ana. Atau mungkin dosen yang lain dari Bu Erwina, Bu Husnul, Bu Saida. Nah, Bu Saida, silakan jika ada yang pertanyaan langsung disampaikan saja terkait program UPB atau mungkin yang lainnya. Sebelumnya Pak, sebelum bertanya nih Pak Wil. Iya, gimana? Pak Wil. Ya. Tadi kan ini kalau menyinggung tentang UPB, Unit Pengembangan Bahasa, ini kan terkait dengan tes TOEFL dan TOEFL nih Pak Wil. Nah, kalau misalnya ada beberapa beasiswa itu kan yang tidak menggunakan TOEFL dan TOEFL nih dalam jenis beasiswanya. Kalau yang di Rusia ini pakai TOEFL dan TOEFL nggak ya? Tidak Mbak, tidak. Di Rusia ini tidak menggunakan TOEFL atau TOEFL, tapi kalau memang ingin mengambil yang jurusan bahasa Inggris, itu beasiswanya dari kampus sendiri dan tidak menggunakan beasiswa pemerintah Rusia, dan itu pun agak cukup ribet ya istilahnya, karena saya inginnya dengan orang Rusia juga, dan itu baru menggunakan TOEFL, dan kita di sini ingin bersosialisasi atau Putus-putus Mas. terkait beasiswa dari pemerintah Rusia yang
yang mana tidak menggunakan TOEFL ataupun IELTS. Itu Bu Ana, jadi tidak pakai. Terdengar suara saya? Mohon izin. Tadi sempat Terdengar, Mas. Mas Rifki. Ya, jadi untuk beasiswa Rusia ini tidak semuanya menggunakan TOEFL, atau IELTS. Kalau Iya. misalkan bidang kerjasama yang di bidang unit pengembangan bahasa ini, karena ada juga di sini kepala UPB beserta anggotanya. Kalau misalkan kita itu menyelenggarakan kerjasama dalam bidang misal lombanya itu antar mahasiswa, tapi mahasiswa yang kita ambil juga yang dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Rusia. Itu kira-kira bisa nggak ya? Contoh lombanya apa Bu Ana? Contoh lombanya misalkan kalau ini kan tidak bisa kita secara offline ya Pak. Kalau secara offline kita keterbatasannya dalam hal tempatnya ya Pak ya. Iya, iya. Atau mungkin kita buat dalam hal yang online, misalkan publikasi ilmiah, tapi dia publikasi ilmiah. Apa ya Pak ya? Contohnya. Karena kan UPB ini akan menyelenggarakan lombanya ada lomba menyanyikan lagu tapi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kemudian ada juga storytelling yang dua bahasa, duet bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah ini kan bisa kalau misalkan anggota ataupun grup lombanya ada yang dari luar negeri, ini kan pasti mahasiswa juga akan lebih tertarik lagi gitu. Maksudnya dari Rusia suruh nyanyi lagu Arab gitu Bu Ana? Baik, mohon izin mungkin ingin membantu juga ya terkait hal tersebut. Kemarin sempat beberapa dari pihak kampus-kampus di Indonesia itu mengajukan untuk kerjasama terkait publikasi lomba yang mereka adakan begitu istilahnya. Mungkin kita lebih publikasi dan memberitahu bahwa di kampus-kampus di Indonesia, di kampus ini ada lomba dan kalian teman-teman yang ada di Rusia bisa mengikuti. Mungkin lebih ke situ sih Mbak. Gitu istilahnya. Adapun kalau memang tadi menyinggung, mohon izin sebelumnya ada menyinggung terkait kelas bahasa, mungkin itu bisa dibuat kerjasama juga terkait untuk pembelajaran bahasa Rusia di universitas ini begitu istilahnya. Wah, cocok itu. Masalahnya iya, mungkin bisa. Cuman itu paling tidak itu nanti bisa ngajari Bu Anatun selamat pagi sama selamat malam dulu lah dalam bahasa Rusia itu seperti apa gitu. Boleh. Ada tambahan bahasa. Jadi lulusan Institut Islam Al-Mujadid Sabah bisa ataupun sedikit tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab, ada tambahannya ya Pak Wil, ada bahasa Rusia. Siapa tahu mungkin nanti mahasiswa kita ada yang mau ya. melanjutkan ke sana. Nah, saya itu malah berpandangan gini Bu Anatun. Siapa tahu nanti memang ada niat dari mahasiswa kita yang lulus S1 di kita itu untuk melanjutkan S2-nya di Rusia. Maka ya setidaknya ada bekal sedikit lah. Paling tidak itu tahulah di sini boleh parkir, di sini boleh jalan gitu kan. Di rambu-rambunya Rusia itu tahu gitu loh. Ya, betul itu Pak Arif. Supaya tidak kesasar katanya Pak Wil tadi. Iya, belok kanan, belok kiri, setidaknya mereka tahu. Nah, kalau itu mama itu. Ya, betul itu Pak Wil. Nanti kita adakan workshop. Workshopnya kan biasa kita 2 bahasa nih. Nanti boleh kita tambahkan 1 bahasa Rusia. Udah gini boleh aja. kita mungkin rancang MOA dan MOU-nya saja nanti untuk depannya kerjasama dengan Permira mungkin dalam jangka 5 tahun ataupun berapa tahun begitu ke depan. Karena kita kan punya SDM yang bisa berbahasa Rusia dan ini ada keuntungan juga untuk Permira agar jiwa mengajar mereka terasah juga begitu istilahnya teman-teman yang ada di Rusia ini begitu. Ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan. Oke. Itu kan terkait MOU ya Mas Rifki ya. Terkait MOU ya kami senang juga lah ada pembahasan MOU di situ apalagi kerjasama berkelanjutan dan memang
harapan kami juga dengan adanya pertemuan santai ini, bincang-bincang santai ini, kita juga bisa menghasilkan sebuah kesimpulan lah, bahasa gitu kan, terkait kedepannya kita ini mau seperti apa. Dan otomatis ya kita sama-sama punya tujuannya ya tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, misal tadi Mas Rifki menyinggung terkait MOU pengajaran bahasa. Bagaimana kalau seandainya nih Mas Rifki dan kawan-kawan, kalau saya usul ya, ini saya masih belum mengutarakan ke teman-teman juga. Kita ini membuat MOU kerjasama penyelenggaraan seminar internasional dan persiapan mungkin persiapan bahasa atau beasiswa Russian government dengan kampus kita misalnya gitu ya. Jadi kayak kerjasama penyelenggaraan seminar internasional, nanti kita mengadakan seminar internasional beasiswa ke Rusia. Nah, seperti itu mungkin. Pematerinya mungkin dari pihak Rusia siapa, kami menyediakan Zoom-nya, menyediakan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu. Mungkin MOU-nya bisa seperti itu, atau mungkin bisa dengan cara yang tadi, atau mungkin MOU publikasi jurnal, misalnya kami punya jurnal, kebetulan kami semua, Pak Arif, Bu Ana ini sedang fokus mengolah jurnal gitu loh, jurnal internasional. Barangkali nanti kami minta dari Mas Rifki atau Mas Zaki atau Mas Arif untuk menjadi editor atau reviewer di jurnal kami, misalnya seperti itu kan, karena untuk jurnal internasional kan kita harus minimal ada reviewer dari 5 negara. Nah, makanya nanti kan Rusia kita bisa masukkan juga seperti Mas Rifki. Kita bikin MOU, surat perjanjian kerjasama dengan Pemira, dengan Mas Rifki misalnya dari Kazan, MOU dengan Mas Rifki Pemira gitu kan bisa. Jadi kita kerjasamanya ini dalam banyak lini gitu loh, tidak cuma satu. Nah, terkait tadi ini Mas, apa namanya, kalau penyelenggaraan pelatihan bahasa itu kalau di Pemira ada biayanya nggak ya kira-kira? Setahu saya, mohon izin sebelumnya Pak, kita itu memang ada program yang namanya Permira Mengajar Pak. Tapi untuk selama ini kita mengajarkan bahasa bahasa Indonesia ke orang-orang Rusia. Mungkin mulai dari kabinet selanjutnya ataupun kepengurusan selanjutnya, yang mana kita kan kabinet ini mau selesai juga, makanya saya tadi sempat menyinggung MOU agar tidak cukup sampai di saya saja dan saya menyampaikan ke merekanya sulit begitu istilahnya. Dan ini akan disampaikan di kongres kita juga, mungkin terkait kerjasama atau di GBPK kita untuk melanjutkan kerjasama ini tidak cukup sampai di pengurusan saya saja begitu istilahnya. Yang mana bisa diagendakan dari Permira Mengajar tersebut, yang mana awal mulanya mengajarkan bahasa Indonesia ke orang-orang Rusia, tapi kita mengajarkan bahasa Rusia baik dengan native-nya orang Rusia kepada orang Indo, ataupun orang-orang Indo dimulai dengan orang-orang Indonesia yang belajar di Rusia begitu istilahnya, kepada universitas ini begitu. Wah, itu sangat cocok sekali itu Mas Rifki itu. Ini berarti Mas Rifki dan Mas Zaki ini beda kepengurusan ya? Sama Bapak, kita ini satu gitu. Cuman kita sedang ada di penghujung kepengurusan begitu Bapak. Yang mana kita akan ada kongres di Oktober nanti begitu. Oh gitu, ya Allah, akhir jabatan. Tapi kira-kira masuk jabatan lagi nggak kira-kira? Insya Allah Pak, ada Mas Arif semoga yang ingin melanjutkan begitu. Kalau Arif bisa saya Gimana, pegang. Mas Arif? Mas Arif bisa saya pegang. Kalau dia lari, saya kan datangi rumah bapaknya aja. Saya kan kenal sama keluarganya Mas Arif itu. Mas Adlan itu saya tahu apa namanya kecil-kecilnya dia itu. Jadi macam-macam saya datangi bapaknya aja. Bapaknya lurah loh dia itu. Lurah di Ciawi, Tasikmalaya. Luar biasa memang Mas Arif. Ya jadi mohon izin Pak Wil untuk menambahkan. Mungkin bila mana misalkan kita sudah terjadi MOU di masa pengurusan Mas Rifki, itu akan menjadi program kontinuitas di kabinet selanjutnya. Dan dengan harapan
kita tidak berhenti di 1 tahun. Mungkin kita bisa di 5 tahun. Dan mungkin untuk misalkan pengembangan bahasa, kita bisa buat camp bersama mengenai pelatihan, kita bisa bikin menyusun silabus bersama dengan MOU yang sudah tertera. Nah, Seperti cocok itu. Itu yang penting MOU jalan dulu aja deh, satu-satu dulu deh. Kalau camp bersama itu harus pakai ini nih, harus pakai SPJ itu wah ribet urusannya itu. Yang penting online dulu kan, kayak seminar internasional, pematerinya Mas Rifki gitu kan. Nah, nanti kami kasih sertifikat pemateri seminar internasional di kampus kami gitu kan. Nggak tahu itu Pak Arif ada duitnya nggak tahu Pak Arif kalau seminar internasional Pak Arif. Kalau sudah MOU kayaknya gratis ya Pak Arif ya. Sampai batuk saya. Jadi itu mungkin kalau itu biasanya kalau MOU itu misal nih kami membuat MOU dikasihkannya ke siapa? Pemira. Langsung ke Permira. dan kebetulan ini ada Mas Zaki sebagai ketua Bisa. di apa namanya bisnis dan kemitraan Di untuk saya kabinet tapi. ini begitu. Wah cocok ini Mas Zaki, sama-sama berkacamata. Nanti kita WA-an ya. Pria Iya, boleh, Pak. berkacamata ini biasanya ini nih MOU nyambung langsung ini Mas Zaki. Ya Mas Zaki. Saya juga berkacamata, tapi tidak saya pakai. Mas Zaki ini sudah menghayati banget kayaknya kayak jadi orang Rusia ya Mas Zaki ya. Iya. Iya, tak lihat dari stylenya itu tampilan gaya rambutnya, caranya itu kayak siapa itu tokoh Rusia yang terkenal tuh yang pendeta tapi dia itu punya kekuatan mistis siapa Oh, namanya? ini Alexander Dugin. Rasputin. Ya, Oh, Rasputin. Rasputin. Ya. Oh, Rasputin. Rasputin ya. Namanya Iya, Rasputin. Rasputin, bener. Tapi dia sayangnya cabul sama anak-anak itu. Waduh, saya kan baca sejarah tentang Rasputin itu. Dia itu tokoh politik, agama, cerdas, pintar, bagus, tapi sayangnya suka sama anak kecil. Aduh, kacau itu ya. Mas Zaki ini enggak kayaknya nih, Mas Zaki. Jadi ya alhamdulillah lah ini sedikit tercerahkan ini kalau ada MOU. Itu gimana? Nanti langsung ke Mas Zaki atau gimana kontekannya kita Mas Zaki? Paling ini sih Pak, nanti saya bagikan nomor saya gitu ke, berarti kemarin melalui Mas Arif kan ya kontakannya. Nanti Ya, dari Mas Arif ke Bapak. Nanti kalau misalnya ada draft itu bisa kirim langsung ke saya. Nanti saya cek dan kami dari Permira ngecek juga ntar ke depannya bagaimana. Seperti itu Pak. mau pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? MOU-nya. Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja dulu, Pak. Bahasa Indonesia aja. Oke, bagi nanti tolong Bu Ana dicatat ya. Nanti kita pakai bahasa Indonesia dulu, jangan langsung pakai bahasa Inggris karena Rusia itu anti dengan kebarat-baratan. Iya. Kalau Izin selain menjawab. bahasa Indonesia, bahasa Rusia aja Pak. Will ya Pak Will. Ya, Rusia kan anti Barat ya Mas Zaki ya, iya nggak sih? Bisa dibilang begitu. Bahkan ketika kemarin seleksi pun, seleksi beasiswa ya wawancara itu pilihannya antara bahasa Indonesia atau bahasa Rusia, bukan bahasa Inggris. Oh, Berarti bahasa Inggris tidak berlaku ya? Ya berlaku mungkin, tapi tidak diagung-agungkan seperti itu. Oh, ya Allah. Izin Pak, sebelumnya kan saya mahasiswa segera sharing saja. Saya mahasiswa hubungan internasional di KFU kan. Ya. Di sana pun kita ada pasti hubungan internasional yang sangkut pautnya dengan kancah internasional yang mana bahasa internasional dan bahasa Inggris. Sedangkan di Kazan Federal University ini atau di Rusia biasanya itu menggunakan bahasa Inggris, tetap menggunakan bahasa Inggris untuk pelajarannya ada SKS bahasa Inggris itu ada, pelajarannya ada. Tapi kita yang digunakan adalah bahasa Inggris dari UK Bapak, dari British gitu, British Oh, English. pakai British ya. Ya, Iya. British English.
ada kuliah ya apa jurusan yang pakai bahasa Inggris pun ada, tapi tadi Inggrisnya UK. Kan kalau Indonesia kan Inggris Amerika sebenarnya. Ya sedikit beda tapi bisa lah. Hmm. Sama ini Mas Zaki, Mas Rifki, Mas Arif. Eh, ini kan waktu pelaksanaan pemilihan kan 20 Agustus sampai 3 September nih. Nah, semisal kami ingin melaksanakan seminar internasional untuk mahasiswa, kerjasama dengan Permira gitu kan. Berarti waktunya di antara rentang 20 Agustus sampai 3 September ya? Iya betul Pak, karena setelah itu kami sudah masuk kuliah kasarnya. Jadi takutnya kesibukan agak susah. Masa sih kayaknya kuliah nyantai deh. Apa cuma di Indo ya? Apa di Rusia enggak ya? Di Indonesia aja kuliah nyantai Pak Wil. Ya dan kami siap-siap mau ini kan tadi apa beres jabatan kan. Jadi Oh, kongres banyak tuh ya. hal yang diurus juga ya kongres dan lain sebagainya masih ada. Jadi diharapkan di tanggal dari rentang 20 sampai 3 September itu dilaksanakan kegiatan sosialisasinya. Ya, segera Pak Wil, Bu Anatun Ya nanti di coba konsep. saya konsepkan acaranya. Nah, nanti saya kontakkan dengan Mas Rifki, Mas Arif dan Mas Zaki ya. Nanti siapa yang jadi pematerinya, nanti kita sediakan. Ngosek-ngosek, sebentar Pak Arif. Ini dibayar nggak mereka nih Pak Arif? Ini mereka gratisan kayaknya Pak Arif. Yang penting sertifikat aja kayaknya ini Pak Arif. Ya tergantung dari Mas Zaki, Mas Rifki sama Mas Arif ini maunya gimana gitu. Kok angkat tangan udah Mas Arif nih? Kalau Arif nih gratis ini Pak Arif. Mas Arif Adlan nih gratis dia. Dia kemarin sudah WA saya gratis aja, yang penting sediakan sertifikat. Dia bilang ke saya kayak gitu kemarin. Tapi jangan sertifikat tanah loh yo. Enggak lah. Pokoknya seminar internasional tuh saya udah WA sama dia bilang gratis aja Pak. Kalau dengan kampus Bapak gratis aja katanya. Online ini kok. Yang penting Bapak siapkan Zoom-nya aja. Oke. Sama sertifikat gitu kan. Tapi Kalau gratis ya alhamdulillah, kita doakan semuanya sehat. Terus apa tidak ada kendala dengan studinya, ya, tambah sukses. kita jangan Atau biarkan. nak berniat punya istri di Rusia sana ya Mas Arif nih? Nah ini bisa bawa satu orang nih ya. Ini ada satu orang yang jomblo ini. Disuruh bawa aja nih Mas Adlan. Izin Bapak, saya tuh menawarkan kan di format kegiatan tuh ada online sama offline nih Pak. Nah, bila Iya. mana misalkan kegiatannya ingin offline dan mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol secara langsung face to face lebih enaknya, mungkin eh, kita kekurangan akomodasi Pak. Mungkin kita bisa mengirimkan tim kita dari pihak Indonesia buat berangkat ke Jambi gitu Pak. Dari Ya. Jakarta ke Jambi seperti itu Pak. Dan itu pun mungkin kita bisa ngobrolin kerjasamanya lebih lanjut Pak, lebih enak gitu Pak. Tolong dicatat Bu Anatun. Kalau ini kan kerjasamanya kan online ya. Zaman Zoom, zaman online ya. Saya rasa online dulu deh. Ya Mas Arif ya. Kenapa Pak Wil? Itu kan jawabannya Mas Arif Adlan itu kan ini kan offline dia bilangnya kan. Kita online dulu deh. Soalnya ini Mas Arif Adlan, mahasiswa tuh lagi libur semester. Pak Wil itu adalah sebuah kode Pak Wildan. Dia udah WA sama aku kok katanya gratis kok. Izin Pak, itu ya itu yang WhatsApp-an pada waktu itu formatnya masih 1 dan sekarang formatnya udah 2 Pak. Oh gitu. Seperti itu Pak. Nah, ini kalau bikin seminar ini intinya bayar apa enggak ini Mas Arif? Gratis Izin, Pak. gratis Mas. Oh gratis kan? Gratis Mas. Cuman gratis Gratis Pak. gratis. Kita itu terkait akomodasi saja kalau memang diadakan secara offline begitu. Izin Mas Arif. Mas Arif ini susah. Kalau online gratis ya Mas Rifki ya? Ya betul gratis Pak. Betul, Kalau online Pak. karena
Karena ya yang penting kami masuk ke Zoom aja nanti dan kami yang sosialisasi begitu dan dari pihak kampus mungkin menyiapkan saja audiens seperti nanti kegiatan ada diskusi kan seperti itu. Atau mungkin dari moderator dari pihak kampus bisa. Jadi kami sosialisasi, kalau ada tanya jawab, itu nanti kami yang melakukan kegiatan tersebut seperti itu. Oke. Siap itu Bu Anatun itu pinter bahasa Rusia itu Mas Zaki. Ya. Kayaknya sama-sama berkacamata itu Mas. Jerman dan Rusia juga. Pak Wildan, kalau izin Mas Zaki, Mas Arif, Mas Rifki, mungkin tadi kan dikatakan bahwa kalau online gratis, yang penting siapkan link Zoom-nya dan juga audiens setelah moderator. Nah, kira-kira ini kan kalau online kan juga memerlukan yang namanya kuota nih untuk bisa mengakses internet. Sekiranya mungkin apakah ada biaya kuotanya yang bisa kami tanggung karena udah dikasih gratis juga kan? Bu Ana jangan membuka peluang Bu Ana. Mas Arif tuh udah mikir ke sana dia tuh udah ini Bu Ana nih. Mas Arif aja sudah mikir ke sana. Bantu loh Pak Wildan. Kita bisa ya transfer tuh cuma sama Mas Rifki, Mas Zaki dan Mas Arif ini di Rusia mereka. Gitu loh, kasihan itu. Tidak perlu kalau untuk apa namanya kuota segala macam. Jadi emang kami itu kalau misal perlu akomodasi hanya untuk offline saja karena dari kami ya untuk transportasi kan perlu dana lagi kan seperti itu. Tapi kalau misal online ya kami bisa Zoom dari sini ya tidak masalah, tidak perlu kuota dan lain sebagainya. Masya Allah. Seperti itu. Emang orang Rusia itu sosialnya bagus, makanya sosialis. Sosialis komunis. Ini apa Mas Zaki, kalau sertifikat pemateri internasional saya kira perlu kali ya, karena itu penting itu buat ini. Boleh Pak kalau berkenan dari pihak kampus. Berarti nanti kami mengirimkan nama-nama saja ya yang akan melakukan presentasi seperti itu kan? Iya. Iya. Nama-namanya Oke, nanti oke. kita buat. Ya mungkin nanti masalah itu dipikirkan Pak Arif itu kan gimananya ya Pak Arif ya terkait Zoom dan MOU. Nanti kita akan susun bersama lah terkait masalah itu. Jadi saya tuh kenal sama Arif Adlan tuh sudah lama. Jadi saya biasa ngejekin dia, Mas Zaki, Mas Rifki ini jangan kaget ya. Saya sering tidur di rumahnya dia dulu. Nah, di rumahnya Mas Adlan tuh saya sering tidur di rumah dia. Saya kenal bapaknya, kenal ibunya, kenal adiknya. Saya tahu aibnya dia ya. Jadi banyak gitu. Jadi harus ada hati-hati Pak. Jadi aman lah insya Allah sudah jadi keluarga semua. Aman Pak. Berarti mungkin teruntuk Mas Arif sepertinya sertifikat internasional tidak perlu, tapi sertifikat tanah aja Pak. Ya nanti itu terkait seminar nanti saya kabari lagi ya lewat Mas Arif, lewat Mas Zaki atau Mas Rifki siapa yang jadi pematerinya nanti apa saja akan dibahas dan kita gerakkan mahasiswa supaya ikut kan dan ini kebetulan tuh Mas Zaki di kampus kami sedang libur semester gitu loh sedang libur semester Mas dan liburnya lama kan kalau libur semester genap itu jadi kami nanti adakan sosialisasi di Instagram di sosmed semuanya lah dan kami juga nanti insya Allah mewajibkan dosen buat ikut lah. Nanti tak buatkan surat supaya mengikuti kaprodi. Setiap kaprodi Bu Ana ya, tolong dikasih tahu ada Bu Sekprodinya. Jadi pesertanya harus di atas 100 Bu Ana ya. Jadi kalau tidak bisa, kampus lain kita undang suruh ikut sekalian. Keren, internasional. Ya, pokoknya di akhir Pemira ini kita ramaikan dengan mengadakan seminar internasional Pemira kerjasama dengan kampus kita. Itu kan keren dulu. Di akhir masa jabatan itu ya harus memberikan sebuah kenangan yang indah ya nggak Mas Zaki? Betul, Pak. Itu Mas Rifki ya. Gimana Pak Arif? Cocok Pak Arif? Cocok, dah mantap. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman dosen semua?
Siapa aja sih ini yang hadir? Ada, oh Bu Erwina nih, Bu Erwina, ada Bu Husnul, Bu Hasna. Oh nih, Mas ada pertanyaan dari Pak Kuswanto nih yang di chat terkait apa namanya? Saya melihat pengajar di Kazan sangat aktif jadi penulis di Scopus dan di WOS. Dan beberapa jurnal di Kazan Federal University terindeks Scopus dan WOS. Nah, itu mantap itu. Itu memang iya seperti Mas Rifki ya? Iya, kurang lebih begitu, Pak. Berarti kita tidak salah, Pak. Iya, kalau tidak salah gitu. Tidak salah, ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan Mas Rifki, Mas Zaki, apalagi Mas Adlan. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Arif tahun depan saya berangkat ke Rusia dengan Pak Kuswanto kan. 2026. Amin. 2025 Pak Arif. 2025, Pak. Izinkan saya berangkat Pak Arif. Oh, Pak Kuswanto izin 2025 izin. Tolong berikan kami surat tugas untuk berangkat kuliah di Rusia, Pak Arif. Ya, ya mudah-mudahan gitu. Ya, gitu. Dari Pak Heran, Bu Hasna, Pak Wandi, Bu Sayida, Bu Kusul, silakan. Bu Erwina mungkin ada yang tanyakan? Nampaknya udah lah itu. Apa? Ada. Mau nanya. Siapa? Nampaknya udah lah Pak ini. Oke. Berarti ini dari... Saya mau nanya aja nih. Di Rusia sekarang jam berapa itu? Kok masih terang sekali nampaknya? Di kota saya 16.27, Pak. Oh, berarti sore ya. Ada berarti nanti perlu dipertimbangkan Pak Wil. Kenapa? Terkait pelaksanaan seminar internasionalnya. Ya, ngepaskan waktu sini sama sana. Maksudnya misal di sini kan siang gitu, tapi tidak waktunya Mas Zaki, Mas Arif sama Mas Rifki itu waktu beliau bertiga itu istirahat gitu maksud saya. Bedanya 4 jam, Pak. Jadi 4 jam. kalau di sini lebih lambat 4 jam dibanding di Indo. Seperti itu. Berarti misal Bapak, gimana? Kalau misalkan untuk waktu pelaksanaannya bagaimana di jam 1 siang waktu Indonesia Barat? Nah, ya. Lepas duhur lah ya pokoknya. Lepas duhur. Jadi di sini kita ngejar jam 9-an, Pak. 9 pagi. Jam 9. Di Mas Arif sama Mas Zaki di kota yang sama ya? Di kota Beda, berbeda. Beda kota, beda kampus. Oh, Mas Arif di mana sekarang? Aku di Kazan, Pak. Aku kuliah sekarang di Kazan Federal University dan mohon doanya juga aku ngambil spesialis yang baru diambil dan baru ada tahun ini dan ambil spesialis yang baru diambil sama aku, Pak. Ya, nggak apa-apa lah. Itu hasil dari tirakat dibuang di Askar Ola kemarin kan. Mungkin itu buahnya kemarin dibuang di tempat terpencil, sekarang sampai di Kazan gitu kan. Dia biasa ketemu beruang, babi hutan, sekarang bisa ketemu manusia kan, alhamdulillah gitu kan. Kalau Mas Zaki di mana? Di mana? Saya di Nizhny Novgorod, Pak. Jadi Nizhny Novgorod itu pertengahan antara Moskow dan Kazan. Wih, bagus tuh, Mas. Seperti itu. Ya, bagus ber. Kota besar juga hitungannya. Oh, kampus mana? Di kota di antara 2 sungai. Mas Zaki kampus mana? Kampusnya? Kampusnya Higher School of Economics, HSE. Kalau Oh, orang sini HSE. Ya, kemarin saya ada ditawarin itu di HSE itu. Kampusnya bagus ya? Alhamdulillah, Pak. Top university. Wih, top university. Masya Allah. Jadi kan biologi ya, kok bisa di HSE? Nah ini, Pak. Jadi saya ngambil lintas jurusan sebenarnya. Saya ngambil bisnis sekarang. MBA. Oh, ini Pak Arif, beliau ini dulu mahasiswanya Pak Novindra di PB nih, beliau. Oh iya, Pak? Masya Allah, ternyata enggak jauh-jauh ya berarti. Ya, dari PB, biologi PB. Ya, biologi Maksudnya enggak jauh-jauh itu, kadang orang yang kita kenal itu punya link ternyata. Sini ke sini gitu.
rumahnya juga di ini ya, di dekat Bulak perumahan, di dekat IPB juga. ya Dekat di IPB. 15 menit PBB. dari kampus kalau naik motor. ya dekat perumahan dosen nih rumahnya nih. Iya, dekat perumahan dosen betul. Ya, Pak Novi Indra kan tinggalnya di perumahan dosen IPB itu. Ya. Hmm. Sama ini apa namanya ya, di tempatnya Mas Zaki ada salju juga sekarang. Sekarang musim panas, Pak. Jadi Panas. tidak ada. Tapi kalau misal musim dingin itu lama sih kalau di Rusia, 6 bulan kasarnya. Bulan berapa Musim mulainya salju. musim salju itu? Karena di Rusia ini agak berbeda ya, mungkin Oktober nanti sudah turun salju kali, atau November, Oktober mungkin, Pak. Wah, berarti Kan negara, saya harus S3 lagi di Rusia ini Pak Wil nampaknya. Ya, Saya pengen lihat salju soalnya. berangkat lagi aja Pak Arif. Nggak usah bawa istri. Itu Itu suhunya berapa Mas Zaki suhunya di Rusia? kalau di Nizhny Novgorod di kota saya kemarin tahun kemarin berarti ya, tahun kemarin dan tahun ini itu paling dingin minus 30 derajat, Pak, Waduh, Celcius. minus 30. Ya betul. Itu Itu bisa harus hidup. hati-hati memang. Bisa hidup itu. Alhamdulillah, alhamdulillah buktinya saya masih ada ini, Pak. Salah ya Allah, minus 30. Sekarang berapa? Musim Iya. panas berapa? Sekarang bentar saya cek. Sekarang 23 derajat, Pak. 23 derajat Celcius. Tapi kemarin Wih, sempat ketika puncaknya musim panas itu sempat di atas 30, Pak. Di atas 30 derajat. Dan dingin ya minus 30, jadi plus minus itu. wih, Mas, masih panas Jambi, Mas. Jambi ini 37, 34, 33. Aduh. Kalau Mas Arif ini di Kazan suhunya berapa sekarang? Oh, kalau di Kajan tuh termasuk kota yang unik ya Pak. Walaupun musim panas, tapi terkadang musim panas yang palsu Pak. Oh, gitu kok bisa? Jadi walaupun suhunya 20 derajat, tapi akurasi suhu yang sebenarnya itu di 10 derajat, Duh, di 16 derajat, di 18 derajat. Jadi emang panas tapi dingin gitu Pak. Dan berarti itu nggak perlu emang pakai cukup. AC Pak Wil kita Pak Wil. iya. Aduh, 10 derajat lah. AC nggak laku di Rusia jangan-jangan. Tapi bisa keringetan enggak? Oh bisa Bisa. Bapak, kalau saya coba udah pernah nyobain jogging waktu musim dingin juga keringetan Pak. Oh, kirain keluar keringet langsung beku, no keringetnya karena minus 30. Iya, bener juga. Aku Alhamdulillah. Arif, aku rencana tuh mau bawa sirup marjan ke Rusia itu kan. Di salju itu tak kasih marjan gitu loh. Salju itu kok, Es serut, salju Pak. itu kotor kalau Es udah serut. salah. Enggak lah, Es salju serut. putih bersih kok. Kan termasuk suci itu. Tak Kalau kasih yang marjan. bagian atasnya bersih, Pak. Kalau yang bawah mungkin kotor. Kalau yang baru turun itu masih rada Nah, bersih. yang baru turun itu Itu boleh. bisa Iya. dimakan toh, Mas Zaki. Dikasih sirup marjan gitu kan. Dibikin es krim Es serut, salju gitu. es serut, Pak. Ya, es serut toh. Oke, ini kira-kira ada yang mau sampaikan lagi nggak dari pihak dosen dan pihak teman-teman Rusia? Mungkin mau menyampaikan kesimpulan kali ya, Pak. Jadi Boleh silakan. sebelumnya terima kasih karena telah berdiskusi dengan kami. Jadi untuk kesimpulan, insya Allah berarti untuk kegiatan nanti sosialisasi itu bakal online ya Pak berarti, bakal Ya, online. online. Dan untuk waktunya kapan itu sesuai tadi kan jenjang waktu yang tertera tadi sampai tanggal 3 September berarti. Nah itu untuk waktunya sendiri kemungkinan jam 9 pagi tadi ya, karena di Rusia jam 9, maksudnya jam 1 siang di Indonesia, jam 9 pagi di waktu Moskow, seperti itu. Kemudian untuk kerjasama ke depannya, misal entah itu bakal jadi 1 tahun atau misal 5 tahun atau itu berapa tahun lagi nanti, itu mungkin nanti berarti dari pihak kampus mengirim draftnya dulu ke kami, nanti saya yang cek pihak kontak ke nomor saya saja, nanti saya kontaknya saya bagikan ke Mas Arif. Nanti kami cek, kami cross check dan kemudian nanti kita bisa buat nota kesepahaman bersama. Selain itu berarti mungkin sudah sih. Berarti kedepannya nanti tinggal komunikasi saja mungkin ya Pak. Berarti untuk Yap. pelaksanaan kegiatannya.
Ya, betul. Nanti kami juga akan rapatkan dulu dengan kawan-kawan, Mas Zaki, Mas Rifki, dan Mas Arif. Nanti kita ada rapatkan dulu dengan teman-teman dosen, dengan pejabat, dengan Pak Rektor, terkait program kerjasama ini. Tapi insya Allah semuanya saya rasa sepakat dan setuju ya, karena ini kan demi kebaikan kita bersama ya, dan terutama ya demi terselenggaranya pendidikan yang lebih baik lagi gitu loh. Terkait ini apa namanya, ya mudah-mudahan nanti ke depannya kerjasamanya bisa terus berlangsung dan kita juga apa namanya ya saling melengkapi juga. Mungkin nanti kalau tiba-tiba kami ini mau ada acara event apa gitu, tolong Mas Zaki isi ini Mas Zaki isi seminar ya bagian motivasi ekonomi. Nah, kebetulan kami kemarin habis ini Mas Zaki apa namanya akreditasi prodi ekonomi syariah. Nah, gitu loh. Barangkali kan dan kami juga sedang membuat jurnal ekonomi syariah. Gitu loh. Kan Mas Zaki tolong jadi reviewer ya. Nah, kan enak gitu kan. Jadi Mas Zaki juga Mas Zaki ini gondrong rambutnya ya? Oh ya. Gondrong, Pak, betul. Jadi Oh, aslinya panjang, Pak. waduh. Panjang asli. Saya tadi waduh. Jarang loh IPB kayak gini. Jarang karena aturannya ketika gondrong harus dipotong. Dulu saya kena razia 3 kali, Pak. Waktu IPB. Iya, iya itu. Jadi barangkali kan ke depannya dan saya rasa kampus kami ini sekarang sedang menggeluti jurnal, riset, dan lain sebagainya. Pokoknya sedang berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan nanti mungkin nota kesepahaman, kerjasama, MOU-nya kami rembuk terlebih dahulu, apa saja yang mau dikolaborasikan. Nanti kami menghubungi Mas Arif, Mas Zaki, atau Mas Rifki. Nanti saya minta kontaknya jenengan bertiga. Nanti kita bisa kontakkan via WA. Nanti setelah itu kami tentukan waktunya kapan, seminarnya kapan. Intinya kami ini inginlah membantu memfasilitasi, mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama mahasiswa-mahasiswa kami biar melek. Siapa tahu kan ada mahasiswa kami yang tertarik untuk S2 di Rusia. Kalau saya dengan Pak Kuswanto, insya Allah Oktober besok daftar, 2025 bisa berangkat Mas Zaki ya. Ini ya Pak Kus. Pak Kus silakan chat kalau iya. Nah, tunggu bentar. Dia tuh nggak bisa bicara karena ini. Paling dia ngechat. Sinyal. Gitu. Oke, itu mungkin dari saya kesimpulan dari Mas Zaki. Pak Arif mau nambahkan? Saya rasa cukup. Saya berterima kasih sekali lagi pada Mas Zaki, Mas Arif, Mas Rifki ya atas waktunya, terutama semoga ini jadi jembatan untuk kita bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Tinggal di Rusia harusnya nasionalismenya dengan Indonesia jauh lebih tinggi ya, karena Rusia itu kan sosialis, cinta tanah airnya lebih tinggi. Mungkin mereka nanti cinta Indonesia banget kayaknya. Soekarno aja dulu punya hubungan kan dengan Rusia. Ya. Saya ingat ulama-ulama besar itu lahir di Uni Soviet, Mas Zaki. Imam Bukhari, kemudian Imam Tirmizi, itu semua lahir di tanah-tanah Uni Soviet. Gitu loh. Saya tuh punya keinginan besok jadi guru ngaji di Rusia. Siapa tahu saya bisa ngaji. 2045. Amin. Wah, mantap nih. 2045 mengaji Indonesia emas. Mudah-mudahan Indonesia emas Ya. bukan cemas ya, Mas. Bukan cemas. Ya, amin, Pak. Oke. Ya, sampai 2045 ngajar ngaji di sana, Pak. Ya, siap. Bismillah, mudah-mudahan ya kan. Jadi guru Ustadz di Masjid Soekarno. Atau masjid di Bukhara di Kazakhstan. Sebelum semuanya kita tutup, saya minta ajari dulu selamat malam dalam bahasa Rusia itu apa? Dobrio Peska gitu. Aku pernah belajar Pak, tak ajari itu. Dobrio Peska. Bentar, aku pengen dengar dari mahasiswa Rusia dulu, Pak Wil. Kalau malam berbeda, Pak. Kalau misal pagi gitu, Dobry Utro kan, Dobry Utro. Tapi kalau misal malam, Spokojnej noci. Atau Dobry Spokojnej noci. Atau Dobry Večer bisa juga.
Dubli beja. Ya, Dubli beja bisa. Karena waktu di Rusia ini agak berbeda itu, Mas. Stakoi no inochi. Kok kayak bahasa Jepang ya? Jepang agak utara dikit itu. Mungkin kalau untuk perpisahannya di sini tidak menggunakan selamat malam atau selamat pagi begitu. Ya. Biasanya di sini gunakan selamat tinggal, das vidanya. Ya, Apa? selamat tinggal. Apa itu, Pak? Apa sama tinggal tuh? Selamat tinggal begitu istilahnya, itu lebih sopan. Ini sopannya das vidanya. Das vidanya. Das vidanya. Oke. Minyak Oke, zebut. Pak Mir. Mohon izin untuk foto dokumentasi dulu. Ya, tolong. Boleh. Siap. Dulu kameranya di on cam kan dulu semua. Saya juga ini, saya screenshot. Tolong Pak Wandi. Pak Hairan, Bu Hasna, Bu Saida, tolong di on kan dulu kameranya. Saya screenshot dulu buat dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak Wadi belum masuk sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. Wah, Pak Heran belum masuk. Udah masuk, alhamdulillah. Oke, itu mungkin Mas Rifki, Mas Arif Adlan, Mas Zaki. Terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat jenengan bertiga. Ya, jangan kapok. Amin. Saya mohon maaf kalau ada salah kata saya perbuatan. Saya tuh orangnya emang ini ya, kayak ginilah. Arif Adlan tuh tahu loh saya kayak gimana. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling kerjasama. Jadi insya Allah nanti mudah-mudahan 2025 saya ada berangkat ke Rusia dengan Pak Kuswanto. Tolong jangan jual saya ya. Kasihan penculiknya kalau jual, saya harus ngasih makan saya itu ya. Tolong jaga saya dengan baik gitu ya. Jadi biar kita bisa terus bekerja sama dengan baik juga. Mudah-mudahan nanti Mas Zaki kalau mampir ke Jambi suatu saat nanti kan, kita nggak pernah tahu, kita sediakan, kita ajak mampir ke kampus kita ajak jalan-jalan. Mas Adlan juga, atau Mas Adlan nikah di Jawa Barat sana kan, saya datang ke rumahnya dia, atau Mas Rifki Wardana di Banten sana kan, kita ajak debus dia, gimana lah, yang penting kita bisa terus berkomunikasi. Ya mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkelanjutan. Amin. Tidak ada kebetulan di dunia ini, mudah-mudahan kita semua sehat dan bisa terus menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi Mas Arif Adlan, Mas Zaki, dan Mas Rifki. Sampai bertemu lagi. Nanti saya kontak Mas Arif dan teman-teman ya. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk. Terima kasih ya Pak. Ya, gitu Pak Arif, Pak Muhammad Arif Mustafa, ini Arifnya sama-sama Arif ini. Sama-sama. Ini ada Mas Rifki ngomong suaranya putus-putus apa tadi? Iya, mungkin terima kasih Pak atas kesempatannya untuk hari ini begitu istilahnya, untuk kita sharing-sharing. Sama-sama. Gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi desanya ya? Desanya. Daspidania. Kalau ultra itu artinya apa itu? Oke, makasih semuanya, izin live ya Pak. Saya juga izin ya. Assalamualaikum.